wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gerakan non-blok. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Amelia Puji Rahayu. Nama saya Pajabi Ramdhani. Nama saya Muhammad Reza Ardiansyah. Saya Fadilah Muhammad Hilal Hanoko. Saya Muhammad Rijal Hasan. Nama saya Fadhil Nisa. Nama saya Javan Rahmana. Saya Mega Hikmah. Saya Rizky Perdana. Saya Najwa Ramadha. Dan saya Arifan Desa. Gerakan non-blok atau GNB adalah sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang memiliki anggota lebih dari 100 negara, serta berusaha untuk menjalankan kebijakan luar negerinya dengan cara tidak memihak maupun tidak menganggap negaranya memiliki aliansi dengan blok barat maupun blok timur. DNB didirikan pada tanggal 1 September 1961 yang diperoleh oleh beberapa tokoh seperti Soekarno dari Indonesia, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, lalu ada Jawaharlal Nehru dari India, terus ada Kaume Nehru dari Ghana, serta ada Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Secara khusus, Presiden Soekarno pun diakui sebagai tokoh penggagas sekaligus pendiri dari GNB. Indonesia menilai bahwa GNB memiliki peran yang cukup penting sebab prinsip serta tujuan GNB ialah untuk melakukan reeleksi dari perjuangan serta tujuan bangsa Indonesia seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konferensi Asia Afrika memiliki hubungan erat dengan GNB. Pada pertemuan negara anggota KAA di Indonesia pada tahun 1955, kemudian lahirlah kesepakatan yang bernama Dasar Sila Bandung. Dalam kesepakatan tersebut berisi mengenai prinsip penyelenggaraan kerjasama internasional. Blok Barat dengan lebih banyak negara, yang terdiri dari 8 negara, yaitu Amerika, Inggris, Kanada, Belgia, Prancis, Luxembourg, dan Norwegia. Sementara Blok Timur hanya terdiri dari sedikit negara, yaitu yang terdiri dari 4 negara, yaitu Uni Soviet, Rumania, Cekoslovakia, dan Jerman Timur. Untuk mempertahankan setiap blok Barat membentuk North Atlantic Treaty Organization atau yang disingkat dengan NATO. Sementara Blok Timur membentuk Fakta Sarwasa. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sejak awal mula terbentuknya GNB, Indonesia memiliki peran yang sentral. Konferensi Asia Afrika pun menjadi bukti peran Indonesia dan kontribusi Indonesia dalam mempelopori berdirinya gerakan non-blok tersebut. Peran Indonesia dalam GNB. Sebagai negara pelopor pembentukan GNB, apa peran Indonesia dalam GNB? Indonesia dapat dikatakan memiliki peran yang cukup penting dalam proses terciptanya GNB. Aktivitas dari gerakan tersebut. Peranan Indonesia dalam gerakan non-blok. Mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka, serta keinginan Indonesia untuk meredakan ketegangan dunia karena adanya perang dingin, upaya Indonesia dalam melakukan pemeliharaan perdamaian internasional. Selain sebagai salah satu negara pelopor dari pendiri gerakan non-blok, Indonesia pun memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam gerakan tersebut. Di antaranya peranan Indonesia dalam gerakan non-blok sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai pelopor gerakan non-blok. Contohnya seperti Presiden Soekarno yang memiliki peran sebagai tokoh pendiri GNB dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Yang kedua yaitu menjadi tuan rumah dari Konferensi Asia Afrika serta konferensi tingkat tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa awal mula tercetusnya ide untuk membentuk GNB ialah berasal dari Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Jawa Barat. Pada saat itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok, serta menatakan keinginan untuk bersikap netral terhadap adanya dua blok tersebut. Selain KAA, Indonesia pun pernah menjadi tuan rumah untuk KTT GNB yang ke-10 pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 sampai tanggal 6 September yang diadakan di Jakarta. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara pemimpin GNB. Tidak hanya menjadi tuan rumah saja, Indonesia pun pernah menjadi pemimpin dari gerakan non-blok.
ketika KTT GNB yang ke-10, Presiden Soekarno ditunjuk sebagai ketua dari GNB. Yang keempat, Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Semenjak Indonesia merdeka, Indonesia menentang berbagai macam kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian tersebut dijunjung serta diaplikasikan dalam politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip yang dibentuk oleh GNB. 5. Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama dalam konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok atau juga disebut dengan KTT GNB. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah salah satu pendiri dari GNB serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengajak sekaligus mengundang negara lainnya untuk bergabung ke dalam KTT. 6. Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.